Matius pasal 12. Kunci hari Sabat. Ayat 1, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang-ladang gandum. Maka murid-muridnya lapar, dan mulai memetik bulir-bulir gandum serta memakannya. Dan ketika orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak halal dilakukan pada hari Sabat." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Belumkah kamu membaca apa yang dikerjakan Daud ketika ia lapar, ia dan mereka yang besertanya? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti pertunjukan itu yang tidak halal dimakan olehnya, atau oleh mereka yang sertanya kecuali oleh imam-imam saja? Atau belumkah kamu membaca dalam hukum Taurat, bahwa pada hari Sabat itu imam-imam dalam bait Allah melanggar hukum Sabat dengan tidak bersalah? Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa di sini ada seseorang yang lebih besar dari bait Allah itu. Tetapi jikalau kamu mengetahui apakah artinya hal ini, yaitu bahwa aku menghendaki belas kasihan bukan persembahan, maka kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah itu. Karena Putra Manusia adalah Tuhan, bahkan juga atas hari Sabat." Orang-orang Farisi hendak menjerat Yesus tentang Sabat. Ayat 9, setelah ia berangkat dari sana, ia masuk ke dalam sinagoga mereka. Dan lihatlah, di sana ada seorang yang sebelah tangannya layu, supaya dapat menyalahkan Yesus. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Apakah halal menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Kemudian ia berkata kepada mereka itu, "Jikalau seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, lalu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, bagaimanakah sikapnya? Tidakkah ia memegangnya, dan mengangkatnya keluar? Betapa lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba. Oleh karena itu, berbuat baik pada hari Sabat itu halal." Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Kedangkan tanganmu." Maka ia mengedangkannya, lalu pulihlah tangan itu sepenuhnya seperti yang lain. Kemudian orang-orang Farisi itu keluar dan berunding melawan dia, bagaimana mereka dapat membunuhnya. Buluh terkulai tidak dipatahkan. Ayat 15, tetapi ketika Yesus mengetahui hal itu, ia undur dari sana. Maka suatu kerumunan orang yang besar mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia mengingatkan mereka, supaya jangan memasyurkan dia. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, katanya, "Lihatlah, hambaku yang telah kupilih, kekasihku, kepadanya jiwaku berkenan. Maka aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan menyatakan hukum kepada bangsa kafir. Ia tidak akan berbantah-bantah atau berteriak, dan seorang pun tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang berasap tidak akan dipadamkannya, hingga ia mengeluarkan hukum sampai menang. Maka di dalam namanya, bangsa kafir akan percaya." Orang Farisi menghujat Yesus. Ayat 22, kemudian dibawalah kepadanya seorang yang dirasuk setan, buta dan bisu, maka ia menyembuhkannya, sehingga orang yang bisu dan buta itu berbicara dan melihat. Maka sekalian orang banyak itu takjub, dan berkata, "Bukankah ia ini putra Daud?" Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Orang ini tidak membuangkan setan sendiri, tetapi dengan Baal-zebul penghulu setan itu." Dan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah belah melawan dirinya sendiri, itu menuju kepada kebinasaan, dan setiap kota atau rumah yang terpecah belah melawan dirinya sendiri, tidak akan berdiri. Jikalau Satan membuangkan Satan, ia memecah belah dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya bisa berdiri? Dan jikalau aku membuangkan setan dengan Baal-zebul, dengan siapakah putra-putramu membuangkan mereka? Oleh sebab itu mereka akan menjadi hakimmu. Tetapi jikalau aku membuangkan setan dengan Roh Allah, maka kerajaan Allah telah datang ke atasmu. Atau bagaimanakah seorang dapat masuk ke rumah orang kuat, serta merampas hartanya,
kecuali ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, kemudian barulah ia merampasi rumahnya. Orang yang tidak bersamaku ialah melawan aku, dan orang yang tidak mengumpulkan bersamaku, mencerai-beraikan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, segala macam dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi orang yang menghujat melawan roh, tidak akan diampuni. Siapa yang mengatakan suatu perkataan melawan putra manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapapun yang berkata-kata melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Jikalau pohon itu baik, maka buahnya pun baik. Jikalau pohon itu jahat, maka buahnya pun jahat, karena pohon itu dikenal dari buahnya. Hai keturunan ular biludak, bagaimana kamu yang jahat dapat mengucapkan hal-hal yang baik, karena dari kelimpahan hati, mulut berbicara. Seorang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan seorang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat, dari perbendaharaan hati yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa untuk setiap perkataan sia-sia yang dikatakan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena oleh perkataanmu, kamu akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu kamu akan dihukumkan. Yesus menolak memberi tanda bagi orang yang tidak bertobat. Ayat 38, kemudian beberapa ahli Taurat dan orang Farisi menjawab, katanya, Guru, kami ingin melihat sebuah tanda daripadamu. Tetapi ia menjawab dan berkata kepada mereka, Suatu bangsa yang jahat dan berzinah menuntut suatu tanda, tetapi kepadanya tidak akan ada tanda yang diberikan, kecuali tanda Nabi Yunus. Karena seperti Yunus berada 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan besar, demikianlah putra manusia akan berada 3 hari dan 3 malam di dalam hati bumi. Pada hari penghukuman, orang Niniwe akan bangkit bersama-sama dengan generasi ini, dan akan menyalahkannya, sebab mereka sudah bertobat oleh khotbah Yunus, tetapi sesungguhnya di sini ada seorang yang lebih besar dari Yunus. Maka Ratu Selatan akan bangkit pada waktu penghukuman, bersama-sama dengan generasi ini dan akan menyalahkannya, karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya di sini ada seorang yang lebih besar dari Salomo. Ketika roh jahat itu keluar dari seseorang, ia pergi melalui tempat-tempat yang kering, mencari perhentian, dan tidak mendapatkannya. Kemudian ia berkata, saya akan kembali ke dalam rumahku dari mana saya keluar, maka ketika ia tiba, ia menemukannya kosong, tersapu dan terhias. Kemudian pergilah ia dan mengajak bersama dengan dia 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Lalu mereka masuk dan tinggal di sana, maka akhirnya keadaan orang itu lebih jahat daripada awalnya. Demikian juga akan berlaku pada generasi yang jahat ini. Siapakah saudara-saudara dan ibu Yesus? Ayat 46, ketika ia masih berbicara kepada orang banyak itu, lihatlah, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar, ingin berbicara dengan dia. Kemudian seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu berdiri di luar, ingin berbicara dengan engkau. Tetapi ia menjawab dan berkata kepada orang yang berkata kepadanya, Siapakah ibuku, dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu ia mengedangkan tangannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Karena barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, ialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dan ibuku.